Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ramawati dengan NIM 2190302171 dari kelas C1. Saya akan membacakan buku kerja KWU 2, bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Buku yang pertama ada FR Stein STD KWU 007. Persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasanya yaitu ada kuliner, jenis usahanya yaitu Lakrips. Langkah-langkahnya, yang pertama ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekamannya, membangun budaya etik dapat mencakupi, saya memilih mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Yang kedua yaitu menerapkan program pelatihan etik. Lalu budaya etik yang kuat dapat mencakupi, saya memilih akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, dan meningkatkan loyalitas pelanggan dan menghindari potensi sanksi. Kriteria kinerja 1.2 ada notaris untuk perusahaan dipilih sesuai dengan bidang. Hasil atau rekaman, notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Lalu kriteria kinerja 1.3 ada perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Hasil atau rekamannya, perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama ada sifat bisnis prospektif, yang kedua ada bentuk hukum kepemilikan bisnis, yang ketiga yaitu mempertimbangkan pembayaran saham atau kepemilikan saham masing-masing sendiri. Lalu kriteria kinerja 1.4 ada perselisihan hukum dihindari. Hasil atau rekaman perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama ada memenuhi semua kewajiban kontrak, yang kedua ada tetapkan standar, dan yang ketiga ada kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-disclosure meningkatkan karyawan atau pihak lain, seperti pemasok, untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua ada perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Lalu langkah-langkah yang kedua ada memilih bentuk organisasi. Kriteria kinerjanya 2.1 ada bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Hasil atau rekamannya, bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama ada sole proprietorship atau kepemilikan tunggal, dan yang kedua ada partnership. Lalu kriteria kinerja 2.2 ada isu-isu dipertimbangkan dalam pemilihan bentuk hukum kepemilikan bisnis. Hasil rekamannya yaitu ada isu-isu kepemilikan bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama ada biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Lalu langkah-langkah yang ketiga ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. Kriteria kinerja 3.1 ada persyaratan izin usaha dipenuhi. Lalu hasil atau rekamannya, persyaratan izin usaha dapat mencakupi, saya memilih syarat pengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang pertama ada fotokopi KTP, pemegang saham perusahaan, yang kedua ada fotokopi NPWP, yang ketiga ada fotokopi situ, yang keempat ada neraca perusahaan, yang kelima ada materai 6.000, yang keenam ada foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Lalu yang ketujuh ada surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Kriteria kinerja 3.2 ada izin pajak penjualan diajukan. Hasil atau rekamannya, izin pajak penjualan adalah saya memilih pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Lalu kriteria kinerja 3.3 ada izin dan izin kerja profesional yang pekerjaannya didapatkan. Hasil atau rekamannya, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang kedua ada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal atau JPH. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.
Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil atau Lembaga Negara tahun 1995 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 3611. Yang kelima ada Pasal 12 UU Nomor 20 Tahun 2008 menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu dan membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro yang memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha mikro. Buku yang kedua ada FR Stan STB KWU 008 menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya yaitu Lakrebs, produk atau jasa yaitu kuliner, tanggal dibuatnya 13 Oktober 2021. Elemennya yang pertama ada identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasikan. Statusnya ada baik, sedang, dan kurang. Yang pertama ada profitabilitas berstatus sedang, yang kedua ada likuiditas berstatus sedang, yang ketiga ada efisiensi berstatus sedang, dan ada stabilitas berstatus sedang. Lalu yang 1.2 ada proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada preparatif laporan, laporan pendapatan berstatus baik, laporan neraca berstatus baik, laporan cash flow berstatus baik. Yang kedua ada preparasi perkiraan keuangan. Pendapatan berstatus sedang, pengeluaran berstatus sedang, dan belanja modal berstatus baik. Lalu yang ketiga ada preparasi performa laporan keuangan. Laporan performa pendapatan berstatus baik, laporan performa neraca berstatus baik, dan laporan performa cash flow berstatus baik. Lalu yang keempat ada analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan. Ada rasio analisis berstatus baik, ada mengukur hasil banding rencana berstatus baik, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada laporan keuangan berstatus baik, laporan neraca berstatus baik, dan laporan cash flow berstatus baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha bisnis berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan per 2 kapasitas produksi dan permintaan produksi saat ini, dan 3 faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya berstatus baik. Yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi. Yang pertama ada proforma laba rugi berstatus baik, yang kedua ada proforma pendapatan berstatus baik, yang ketiga ada proforma berstatus baik, dan yang keempat ada proforma berstatus baik. Lalu yang terakhir ada 2.2 rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama ada likuiditasnya berstatus baik, ada efisiensi operasi berstatus baik, dan profitabilitas berstatus baik. Rekomendasinya yaitu setelah melakukan analisis sudah baik dalam pengelolaan dan laporan keuangannya dan harus dipertahankan atau ditambahkan lagi. Lalu buku yang ketiga ada Adjusted tahun 009 mengembangkan dan mengelola usaha baru. Unit usaha yaitu Lakrebs, produk atau jasa yaitu kuliner. Langkahnya yang pertama ada rencana staffing, yang kedua ada kinerja 1.1 kategori okupasi diidentifikasikan sesuai dengan persyaratan hukum sebagaimana diuraikan dalam rencana itu. Hasil atau rekaman hasil 1.1 ada kategori. Yang pertama ada kasir dan yang kedua ada storeroom. Lalu kriteria kinerja 1.2 ada tanggung jawab okupasi diidentifikasikan untuk hasil atau rekaman hasilnya
1.2 ada tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab kasir, yaitu melayani proses transaksi, memeriksa harga daftar produk, membuat laporan penjualan, memeriksa data penjualan, memberikan informasi produk pada pelanggan. Lalu yang kedua ada tanggung jawab dari store crew, yaitu menjaga kebersihan toko, melayani pelanggan, menawarkan menu, melakukan pengecekan bahan, dan menambahkan bahan yang sudah hadir. Lalu kriteria kinerja 1.3. Tugas okupasi diidentifikasikan untuk hasil atau rekaman hasilnya. 1.3 tugas untuk kasir yaitu menghitung total pendapatan karya, memantau pengeluaran belanja, memberikan pelayanan yang ramah, dan melakukan pencatatan transaksi. Lalu tugas store crew yaitu menata penempatan barang, membuat pesanan, menawarkan menu lain ke pelanggan. Lalu yang 1.4 persyaratan okupasi diidentifikasikan untuk hasil atau hasil rekamannya. 1.4 kualifikasi wanita atau pria, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, maksimal umur 30 tahun, dapat bekerja dengan tim, sopan, jujur, dan teliti, bertanggung jawab dalam bekerja. Lalu 1.5 ada kebutuhan pelatihan okupasi diidentifikasikan untuk kebutuhan pelatihan untuk kasir yaitu pelatihan dalam melayani konsumen dengan baik, pelatihan pengoperasian sistem, pelatihan mengatur administrasi, dan keuangan toko. Lalu kebutuhan pelatihan untuk store crew yaitu pelatihan dalam melayani konsumen dan pelatihan membuat adonan dan wraps. 1.6 jumlah tenaga kerja diidentifikasikan untuk setiap okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerjanya, kasir yaitu 2, store crew yaitu 2. 1.7 perkiraan mulai bekerja diidentifikasi untuk setiap okupasi. 1.7 perkiraan mulai bekerja yaitu 30 November 2001 atau 1 minggu setelah selesai tes. 1.8 FTE full time equivalent diidentifikasikan untuk setiap okupasi. 1.8 ketentuan jam kerja yaitu 8 jam kerja, masuk 6 hari dan libur 1 hari. 1.9 perkiraan durasi kontrak diidentifikasikan untuk setiap okupasi. Durasi kontraknya yaitu 1 tahun kontrak. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 ada rencana seleksi, dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan seleksi, kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Yang kedua ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 ada rencana seleksi, dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, saya memilih saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 ada proses seleksi, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup saya memulai proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Lalu ada menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk menunjukkannya. Lalu ada mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Lalu ada melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Lalu 2.3 ada internalisasi atau induksi anggota tim. Dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk pelatihan anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup yang pertama ada menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua ada memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga ada memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga ada memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak
hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut untuk cuti, hak untuk karyawan perempuan. Dan kewajibannya yaitu kewajiban ketaatan, konfidensialitas, dan loyalitas. 3.2 ada prinsip hubungan industrial, dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja, atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenaga kerjaan berusaha untuk ketentraman pekerja, peningkatan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keempat ada pengelola staf. 4.1 alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf yaitu efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 ada strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, dan mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu ada pelatihan dan pengembangan profesi. 4.3 program pemeliharaan dilakukan. Program pelatihan yaitu pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, dan service education. 4.4 ada evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Evaluasinya yaitu identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Lalu tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi dan sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kelima ada meninjau kinerja tim. 5.1 yaitu hasil kinerja, diidentifikasikan kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerjanya itu pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, kualitas barang dan jasa. 5.2 ada kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Kompetensinya yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 ada tingkat pergantian staf. Diidentifikasi tingkat pergantian staf yaitu rendah kurang dari 15%. 5.4 kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan, yaitu kekompakan tim, ada kolaborasi, dan kerjasama. Lalu ada rencana staffing, organisasi atau proyek KREPS, alamat atau lokasi ada di Jalan Haji Karim, 1 Jakarta Timur. Total tenaga kerja yang diantisipasi ada kategori okupasi yaitu kru store dan kasir. Ada tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai pekerja, FTE atau full time equivalent, perkiraan durasi kontrak. Untuk kru store, tanggung jawabnya melayani proses transaksi, memeriksa harga daftar produk, membuat laporan penjualan, memeriksa data penjualan, memberikan informasi produk pada pelanggan. Tugasnya menghitung total pendapatan harian, memantau pengeluaran belanja, memberikan pelayanan yang ramah, dan melakukan pencatatan transaksi. Persyaratannya wanita atau pria berpendidikan minimal SMA atau SMK sederajat maksimal 30 tahun, dapat bekerja dengan tim, sopan, jujur, dan teliti, bertanggung jawab dalam bekerja. Kebutuhan pelatihan dalam melayani konsumen dengan baik, pelatihan mengoperasikan sistem, pelatihan mengatur administrasi dan keuangan toko. Jumlah tenaga kerja yaitu 2, perkiraan mulai bekerja yaitu tanggal 30 September 2021. Untuk full time equivalentnya 8 jam kerja. Perkiraan durasi kontraknya di 1 jam kerja. Untuk yang kasir, tanggung jawabnya menjaga kebersihan toko, melayani pelanggan, menawarkan menu, melakukan pengecekan bahan, menambahkan bahan yang sudah habis. Tugasnya menata penempatan barang, membuat pesanan, menawarkan menu lain ke pelanggan. Persyaratannya sama seperti kru store, lalu kebutuhan pelatihannya yaitu pelatihan dalam melayani konsumen, pelatihan membuat adonan, dan crepes. Jumlah tenaga kerjanya saya butuh 2 juga. Perkiraan mulai kerjanya sama tanggal 30 September 2021.
full time equivalentnya 8 jam kerja dan durasi kontraknya yaitu 1 tahun. Sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.